karena hari ini adalah hari Pentakosta, saya mau membawa kita untuk merenungkan lebih dalam lagi hal-hal terkait seputar tentang Pentakosta. Dan untuk itu mari kita memulai dengan membuka Alkitab kita. Ini buat Alkitab patong ini. Kalau buat pendeta Harley nggak usah gini gede gitu. Oke, mari kita membuka Alkitab kita. Sudah TB2 ya. Ke kitab Yeremia. Ini bukan ayat yang umum yang kita bacakan di dalam hari Pentakosta, tapi nanti kita akan mengerti kenapa saya memilih bagian ini. Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal ke-29. Ayat 4 sampai yang ke-7. Ya. Hanya 3 ayat saja, mari kita bersama-sama kita buka suara, kita baca bagian ini ya. Yeremia pasal 29, ayat ke-4 sampai yang ke-7. Setelah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang kuangkat ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ambillah istri dan peroleh anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Bertambah banyaklah di sana dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur dan memuji Engkau atas pekerjaan keselamatan yang sempurna kami peroleh di dalam dan melalui anak-Mu. Karena inkarnasi dan kematiannya, dosa kami diampuni. Karena kebangkitannya, kami dibenarkan. Karena kenaikannya, Roh Kudus dicurahkan, supaya kami sekarang sungguh-sungguh bisa sebagai anak-anak-Mu, berjalan bersama-Mu setiap saat dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami dimiliki oleh-Mu dan Engkau memiliki kami. Kami berterima kasih bahwa kami sungguh-sungguh bisa dipersatukan kembali kepada Engkau walaupun kami adalah orang-orang yang berdosa yang tidak layak. Tuhan, di dalam kasih dan anugerah Kristus di saat ini, ampunilah dosa-dosa kami. Layakkanlah kami, sucikanlah kami untuk datang di hadapan-Mu. Dan bekerjalah di tengah-tengah kami sekali lagi ya Tuhan. Melalui firman-Mu, nyatakanlah diri-Mu, mempermuliakanlah anak-Mu di tengah-tengah kami. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus juga memberkati kami semua, membawa kami semua sekali lagi untuk bisa dibukakan dan untuk bisa melihat kemuliaan dan keindahan Kristus. Kami memohon di saat ini sekali lagi, Engkau meninggikan Kristus dan salibnya di tengah-tengah kami. Terimalah doa kami, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya tidak akan melakukan eksposisi tentang kejadian hari Pentakosta, tetapi sesuai dengan apa yang ayat yang kita sudah baca sebelumnya, hari ini saya mau bicara tentang bagaimana gereja adalah umat pembuangan. We are an exilic community. Ya. Dan bagaimana gereja sebagai umat pembuangan ini seharusnya hidup di dalam dunia ini. Saya ada persiapkan slide, kalau bisa ditayangkan ya silakan ya. Jadi ini menjadi topik saya, bagaimana kita gereja adalah exiles, umat pembuangan, dan bagaimana seharusnya sekarang kita hidup di dalam dunia ini. Bapak Saudara, saya akan menjelaskan kenapa kita sebagai gereja harus melihat diri kita, mengerti diri kita sebagai umat pembuangan. Tapi untuk sekarang yang kita harus mengerti adalah bagaimana Pentakosta. Kita tahu signifikansinya itu bukan hanya di dalam pencurahan Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu dicurahkan untuk membangkitkan gereja. Itulah kenapa di dalam sejarah tradisi kekristenan kita sering bilang bahwa hari Pentakosta adalah hari ulang tahun gereja. Pencurahan Roh Kudus adalah lahirnya gereja di dalam perjanjian dunia perjanjian baru.
Dan dari titik awalnya saja, kita juga bisa sudah melihat dengan jelas bagaimana gereja itu dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan kalau begitu, pasti cara gereja hidup di dalam dunia ini harus berbeda dengan komunitas-komunitas yang tidak percaya kepada Kristus, yang tidak dilahirkan oleh Roh Kudus. Ya. Dan untuk materi saya pada hari ini, saya akan pakai banyak pemikiran dari seorang teolog namanya Christopher Watkins. Khususnya dari bukunya Biblical Critical Theory, yaitu salah satu buku terbaik, one of the Christian Books of the Year di tahun 2024 ya, Christopher Watkins, Biblical Critical Theory. Kalau ada yang tertarik silakan membelinya dan membacanya. Oke, pertama-tama saya mau kita melihat dulu itu identitas gereja ya. Next slide. Next slide. Ya. The identity of the church in this world. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bagaimana Alkitab itu dengan berbagai cara mendeskripsikan dan memberikan sebutan kepada gereja. Ya, gereja itu disebut sebagai tubuh Kristus, gereja itu disebut sebagai keluarga, gereja itu disebut sebagai mempelai perempuan Kristus, gereja itu disebut sebagai bait Allah. Tapi salah satu sebutan yang mungkin agak jarang kita pikirkan atau kita bahas terhadap gereja adalah bagaimana gereja itu juga disebut sebagai umat pembuangan. Exiles. Ya. Kalau kita nggak bisa lihat layar, ini saya juga susah lihat, ini terlalu kecil ya. Kita bisa buka Alkitab, kita bisa lihat aja 1 Petrus pasal 1 ayat yang pertama. Perhatikan bagaimana Petrus sendiri mengatakan, dari Petrus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, dan yang lain-lainnya. Itu kata-kata orang-orang pendatang. Di dalam bahasa Yunani aslinya, itu parepidemos. Ya. Dan itu sebetulnya bisa diterjemahkan lebih baik lagi sebagai pembuangan, umat pembuangan. Ya. Jadi kalimat ini sebetulnya itu lebih tepat diterjemahkan sebagai dari Petrus, Rasul Yesus kepada elect exiles. Umat-umat pembuangan yang terpilih. Umat pembuangan yang terpilih. Jadi perhatikan bagaimana Petrus sendiri menyebut gereja, orang-orang tersebar, itu sebagai umat pembuangan. Dan ketika Petrus itu menyebut gereja sebagai umat pembuangan, Bapak Saudara, itu sengaja gitu, sengaja. Ya. Kenapa? Dia mau sengaja mengaitkan umat Kristen di dalam perjanjian baru, yaitu gereja, dengan orang-orang Israel yang ada di Babel di masa pembuangan. Ya, dia mau mengaitkan gitu. Ya, karena mereka adalah umat pembuangan kan ya, mereka tinggal di Babel. Ya. Dan kalau kita pikir lebih dalam lagi, kita akan bisa lihat dengan jelas kesamaan antara gereja di dalam perjanjian baru dan juga umat pembuangan di Babel. Ya, pertama-tama, ya. Dua komunitas ini, dua-duanya adalah komunitas yang teraniaya. Yang kedua, dua-duanya adalah komunitas yang menantikan pembaruan. Orang-orang Yahudi di Babel, mereka menantikan kedatangannya Mesias untuk memperbarui apa? Memperbarui Yerusalem. Orang-orang Kristen, gereja di dunia perjanjian baru juga menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya untuk memperbarui dunia ini. Sama-sama menantikan pembaruan. Ya. Dan dua-duanya ini itu juga terpaksa hidup di dalam tanah orang asing. Orang Yahudi tinggal di Babel itu terpaksa. Mereka nggak mau di sana, tapi tanah mereka dihancurkan, mereka dijajah. Mereka dipaksa keluar. Mereka dipaksa hidup di tanah orang asing. Orang-orang Kristen di dalam dunia perjanjian baru itu juga sama. Ya. Bapak saudara sekalian ya, this world is not our home. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini di saat ini itu tempat orang asing. Tempat orang asing. This is a foreign land. Di dalam pembacaan kita di awal, Kisah Rasul pasal 2. Coba perhatikan di ayat 17. Ketika Petrus itu berkhotbah dan dia mengutip Nabi Yoel. Ya, dia bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Saya mau tanya gitu. Bagi nubuatnya Yoel, kapan Roh Kudus itu dicurahkan? Kapan? Kapan? Saya tanya, kapan? In the last days. Hari-hari terakhir. Artinya apa?
Artinya Roh Kudus itu dicurahkan ya ke dalam dunia ini yang akan lewat. Yang akan lewat. This world will pass away. And in this world that is passing away, Roh Kudus itu dicurahkan gitu. Ya. Artinya apa? Emang dunia ini bukan rumah kita. This is not our home. Ya. Poin yang saya mau tekankan ya Bapak Ibu, saudara sekalian adalah identitas kita sebagai gereja adalah umat pembuangan. Kita adalah umat pembuangan yang hidup di hari-hari terakhir. Dari titik ini saja kita langsung bisa mengerti bagaimana cara kita menjalankan kehidupan kita di dalam dunia ini harus berbeda dengan non-Kristen. Dengan komunitas-komunitas yang tidak dilahirkan oleh Roh Kudus. Orang-orang dunia ini tidak melihat diri mereka sebagai umat pembuangan. Orang dunia ini tidak melihat bahwa dunia ini akan melewat. It's passing away. Pengharapan mereka ada di dalam dunia ini. Tapi kita nggak share, kita nggak membagi, ya, kita nggak bersama-sama di dalam pengharapan yang mereka pegang itu. Dan kalau begitu sekarang, bagaimana kita sebagai umat pembuangan seharusnya hidup di dalam dunia ini? Pasti pembahasan itu banyak sekali, tapi saya hanya mau mengangkat 3 poin saja bagi kita pada pagi hari ini. Next slide. Yang pertama-tama, sebagai umat pembuangan, kita dipanggil untuk mendatangkan shalom, ya, mendatangkan kesejahteraan di dalam dunia ini. Kembali lagi kepada ayat yang kita sudah baca di awal, Yeremia pasal 29, perhatikan ya, beberapa bagian dalam bagian ini ya. Coba perhatikan bagaimana Tuhan berkata, buatlah kebun, ambillah istri, ambillah suami, bertambah banyak dan jangan berkurang. Ya. Ayat yang ketujuh, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca, ya, kamu harus menikah, harus ada istri, harus ada suami, ambillah istri, ambillah suami, bertambah banyak, berbuahlah, nikmatinya. Seharusnya sebagai pembaca Alkitab, apa yang harusnya muncul di dalam otak kita ketika kita membaca bagian ini? Apa yang harusnya ada eureka gitu, ting, ya, kita bisa connect gitu. Simple aja sebetulnya. Ini ketika kita membaca bagian ini, seharusnya kita langsung mengingat perintah Tuhan kepada Adam. Ya, perintah Tuhan kepada Adam. Ya, kamu harus bertambah banyak, menguasai dunia ini, mengelola dunia ini. Ya, dan ujung-ujungnya adalah untuk mendatangkan shalom, mendatangkan kesejahteraan gitu. Dengan kata lain, ini yang Tuhan mau sampaikan kepada umat pembuangan di Babel. Tuhan mau katakan, walaupun kamu sungguh-sungguh adalah dibuang, walaupun kamu sungguh-sungguh adalah umat pembuangan, jangan mengasihani diri kamu sendiri. Don't start pitying yourself. Ya. Jangan hanya fokus atas perlindungan diri kamu sendiri. Walaupun kamu sekarang adalah umat pembuangan, lakukanlah pekerjaan yang saya sudah perintahkan Adam lakukan dari titik awal mulanya gitu. What I have commanded you to do, yeah, you do it still. Yeah. Dibuang atau tidak dibuang, kamu tetap lakukan. Tetap lakukan. Tugas manusia itu tetap sama terlepas kondisi kita. Beranak cucu, bertambah banyak, menguasai bumi, mendatangkan shalom dan kedamaian Allah di dalam dunia ini. Bapak-Bapak Saudara, ketika kita bilang gereja identitasnya adalah umat pembuangan, kebahayaan itu di mana gitu? Kebahayaan adalah ada kecenderungan mungkin di mana kita itu bisa mulai mengasihani diri kita sendiri, menjadi korban. Ya, karena kan kita dibuang kan ya, kita dibuang, kita itu minoritas, kita dipersekusi, kita selama-lamanya di titik yang mengalah. Itu kan umat pembuangan kan ya. Ditambah lagi ya kita kalau orang-orang Kristen ya di Indonesia ini kita tahu lah ya. Kita udah minoritas, apalagi kita tambah lagi kita sebut bahwa kita adalah umat pembuangan. Sangat gampang untuk kita mulai
berperan sebagai korban, playing victim. Ya. Kita yang paling kasihan, kita yang paling kecil, nggak ada yang peduli kepada kita, kita terus-menerus ditindas dan mengalami ketidakadilan. Ya. Tapi saya mau ingatkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati terhadap setiap bentuk mentalitas self-pity itu. Hati-hati terhadap setiap bentuk ya kita mengasihani diri kita sendiri. Ya. Sikap self-pity, sikap bahwa diri kita adalah korban, itu adalah sikap salah satunya yang paling menghancurkan kita, ya. Bukan hanya sebagai orang Kristen, tapi sebagai manusia. Ya. Dari perspektif psikologi, dan ini tuh ada research-nya ya di Harvard Psychological Department gitu. Ini ada research-nya tentang kebahagiaan manusia. Dan mereka setelah di dalam research mereka katakan salah satu faktor yang paling utama yang akan menghalang manusia untuk bisa bahagia, untuk bisa berkembang, untuk bisa flourish di dalam dunia ini adalah self-pity. Orang yang terus-menerus mengasihani dirinya. Saya paling kasihan, saya paling menderita, saya paling miskin, saya paling capek, saya paling. Susah ada masa depan. Susah ada masa depan. Ya. Ini sama dengan gereja. Gereja itu umat pembuangan. Tapi kita tidak diberikan ruang oleh Tuhan untuk mengasihani diri kita sendiri. Kamu umat pembuangan. Kamu dianiaya. Kamu di Babel. Lakukan apa yang saya perintahkan Adam untuk lakukan. Bertambah banyak. Ya. Bekerja. Menguasai, datangkan kesejahteraan gitu. Coba kita kembali kepada pribadi Kristus ya. Kita akan lihat bagaimana dengan jelas. Ya. Christ does not have a self-victim, self-pity mentality. Gitu. Walaupun Kristus sungguh-sungguh adalah korban terbesar di dalam dunia ini. Tapi coba perhatikan ya. Kristus tidak pernah mengasihani diri dia sendiri. He never self-pity. Walaupun dia difitnah, ditangkap, dihajar, dicambuk, ya, dipaksa untuk pikul salib menuju ke bukit Golgota. Ketika dia memikul salib itu, begitu menderita gitu. Perempuan-perempuan, ibu-ibu Israel itu di samping jalan, mereka tuh they cry for him. Mereka mengasihani dia gitu. Mereka nangis bagi Kristus. Ketika melihat bagaimana Kristus itu diinjak-injak, diremehkan, mengalami ketidakadilan gitu. Dan ketika Kristus melihat ibu-ibu ini, perempuan-perempuan ini yang mengasihani dia, menangisi dia, apa responnya Yesus gitu? Apakah Yesus melihat kepada mereka, oh ya emang saya kasihan ya. Emang saya itu diperlakukan tidak adil, lihatlah kepadaku, di manakah keadilan dalam dunia ini gitu. Gak ada kan ya. Di dalam Injil Lukas, pasal 23, Yesus melihat kepada ibu-ibu itu. Ya, dan dia katakan, stop crying for me. Jangan tangisiku. Cry for yourself. Cry for yourself. Nangisi diri kamu sendiri. Tangisilah anak-anakmu. Ya, saya sedang melakukan kehendak Bapa. Gitu. Saya sedang menuju pulang. Kalian belum pulang. Saya sudah mau pulang. Gak usah tangisin saya gitu. You don't have to cry for me. Cry for yourself. Tangisilah diri kamu sendiri. Tangisilah anak-anakmu. Bapak-Bapak Saudara, sebagai gereja, jangan menjadi gereja yang self-victim. Jangan menjadi gereja, walaupun kita adalah umat pembuangan, yang hanya fokus tentang penderitaan kita, pengorbanan kita, seberapa tersendirinya kita, seberapa kita disalah pengerti, disalah paham, difitnah dan yang itu semua sekunder gitu. Semua sekunder. Sebagai umat pembuangan, lakukan tugas yang Tuhan sudah dari awal berikan kepada kita. Bertambah banyak, menguasai bumi ini, datangkan shalom, datangkan kesejahteraan Allah. Yang kedua, sebagai umat pembuangan, ya, kalau kita mau mendatangkan shalom, artinya kan kita harus
berpartisipasi di dalam masyarakat. Ya. Kalau begitu, ya, bagaimana dan seberapa banyak kita harus berpartisipasi di dalam masyarakat kita. Dan sikap yang tepat, ya, itu sudah Yesus berikan kepada kita di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 16. Yesus katakan mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya. Ketika gereja sebagai umat pembuangan, kita bilang kita mau berbagian, berpartisipasi dalam masyarakat. Sikap kita senantiasa adalah kita emang ada dalam dunia, we are in this world, tapi we are not from the world. Kita bukan dari dunia. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika gereja coba untuk berpartisipasi di dalam masyarakat, seringkali kecenderungannya adalah kita jatuh di dalam dua ekstrim gitu. Ya, dua ekstrim. Ya. Next slide. Ya. Yaitu assimilation and isolation. Di dalam satu sisi, ya, ketika gereja mau coba berpartisipasi dalam gereja, seringkali kita melakukan assimilation. Kita menjadi dunia. We become like the world. Ini persis seperti kasusnya Bill Hybels. Siapa yang tahu Bill Hybels? Pendeta dari Willow Creek Church. Dia itu pendeta dan gereja yang pertama di dunia ini yang bisa bilang yang mengubah ibadah menjadi sebuah konser. Ya, dengan pop music dan yang lain-lain, dia itu yang pertama gitu. Ya. Dan dia begitu berhasilnya di dalam gereja dia, model gereja liturgi dia itu diadopsi, diikuti oleh seluruh gereja di dalam dunia ini. Bill Hybels pengaruhnya itu sangat amat besar. Ya. Dan yang saya mau katakan ya Bapak Saudara, masalah gereja Bill Hybels itu bukan sekarang bentuknya sudah mirip dunia gitu. Masalahnya bukan sekarang dia memakai alat musik pop, alat musik modern dengan lampu-lampu cahaya, ya. Bukan cuma tentang final produknya, bukan hanya tentang penampilannya, sekarang dia sudah sungguh-sungguh mirip dengan dunia gitu. Tapi masalah terbesar bagi saya itu apa? Itu hatinya gitu, motivasinya. Ya. Kenapa Bill Hybels mengambil keputusan untuk mengubah ibadah gereja tradisional menjadi sebuah konser sekuler gitu? Kenapa? Karena itu dia berjalan dengan marketplace logic. Ya. He operates on marketplace logic. Dia punya otak, ya. Itu bukan otak gembala, ya. Itu otak usaha, pengusaha, entrepreneur. Dia melihat jemaat itu sebagai customer. Ya. And di dalam marketplace logic, di dalam logika marketplace, customer is always right. Customer is always right. Customer itu lama-lama benar. Jadi apapun yang customer mau, kita berikan. Simple kan ya? Simple logic. Jadi kalau di saat itu, manusia, orang-orang Kristen suka ke konser. Gampang aja. Ya, mengubah aja liturgi menjadi sebuah konser. Sekali lagi, itu yang paling bermasalah bagi saya. Ya. Itu yang udah benar-benar mirip dengan dunia. Bukan masalah alat-alatnya. Di abad ke-17, ketika gereja itu pakai piano, pakai organ. Ya, sebetulnya secara bentuk, ibadah mereka itu mirip juga dengan konser-konser di saat itu kan ya. Dari pandangan kita itu klasik, dari pandangan kita itu klasik, dari pandangan mereka yaitu sekuler. Alatnya juga sama kok, mereka ikut konser juga main piano, di gereja juga main piano. Jadi it's not the instruments, ya. Tapi hatinya itu benar-benar sudah asimilasi, motivasinya udah benar-benar seperti dunia ini. Ya. Dan itulah kenapa kita nggak bisa membedakan apa itu gereja, apa itu koperasi gitu. Karena cara kerjanya, mentalnya itu semua mirip. Itu banyak kawan-kawan, mungkin kita di sini juga mengalami hal yang sama ya. Banyak kawan-kawan non-Kristen. Ketika mereka lagi mau bercanda gitu. Ya. Mereka kadang-kadang ada sering ngomong, yuk kita start up yuk, ekonomi lagi buruk nih, mau start up. Ya. Start up apa? Ya. Start up gereja. Start up gereja. Kenapa? Karena gereja haucuan. Gereja haucuan startup. Kenapa mereka ada bisa pikiran kayak gitu? Mereka lihat teman-teman Kristen mereka. Semua seperti entrepreneur. Nggak ada bedanya dengan mereka gitu. Membuat gereja nggak mau rugi. Nggak mau bayar harga. Maunya cuan. 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 Just like the world. Just like the world. Tapi sisi yang lain. Ini kan assimilation.
Ekstrim yang lain yang sering mungkin kita lakukan adalah isolation, isolasi. Kita memutuskan diri kita dengan masyarakat. Dunia ini buruk, dunia ini akan berlalu, dunia ini adalah kapal yang akan tenggelam. Jadi sebagai umat pembuangan simpel aja, kita keluar gitu. Ngapain kita tenggelam bersama dengan kapal yang akan tenggelam ini gitu. Kita keluar, we go out. Ya. Dan cara praktek seperti ini, itu sejak dari gereja mula-mula sudah ada gitu. Kita lihat bapak-bapak padang gurun, the desert fathers di abad ketiga, yang awal mulanya itu menjadi akarnya biara gitu. Biarawan itu kan mulai dari orang-orang yang kabur ya, ke padang gurun gitu. Kenapa orang-orang Kristen itu kabur ke padang gurun? Karena bagi mereka, Rome is a sinking ship. Roma itu udah sekuler, itu udah duniawi, itu bokyu. Nggak bisa diselamatin lagi. Ya, itu udah sepenuhnya bobrok. Jadi solusinya itu apa? Keluar. Isolasikan diri kita sendiri. Kita lari ke padang gurun. Ya. Kalau kita lihat hari ini, misalnya komunitas reform di Belanda, itu ada kecenderungan, ada bau-bau isolasinya gitu kan. Mereka di Belanda tuh ada kotanya sendiri gitu, ya, ada tempatnya sendiri, ada pagernya, ya. Dan itu hidupnya itu berbeda gitu, isolasi, ya, nggak bisa campur lagi, dan mungkin bisa maklum, ya. Kalau kita pernah ke Amsterdam, ya kita tahu lah ya dunianya itu seperti apa kan ya. Jadi akhirnya mereka kabur. Ya. Tapi kita harus sadar ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengisolasikan diri kita sendiri, ya, kita pasti mutlak akan gagal mendatangkan shalom, kesejahteraan di dalam masyarakat. Jadi poinnya saya harap jelas ya, bukan asimilasi, bukan menjadi dunia, dan bukan kabur dari dunia. Kita ada di dalam dunia ini. Ya. Jadi kita itu berdiri di tengah-tengahnya. We are in the world but not of the world. Di dalam dunia tapi bukan dari dunia. Tapi sekarang, konkretnya itu apa gitu? Artinya apa? Bagaimana kita itu bisa di dalam dunia, tapi bukan dari dunia. Dan ini pertanyaan yang sangat sulit, ya, karena ini sangat bergantung dengan konteks, ya, lingkungan dan yang lain-lainnya. Ya. Kalau mau tahu bagaimana kita di sini secara konkret ya, MRI Sunter, gimana kita bisa di dalam dunia mendatangkan shalom, tapi bukan dari dunia. Tanyakan pendeta Harley, ya itu bukan bagian dari khotbah saya, ya itu saya serahkan ke gembalanya kalian. Tapi saya mau pinjam aja ya pemikiran Keller ya, Timothy Keller, dia katakan demikian. Dia bilang gereja itu harus berpartisipasi di dalam masyarakat sampai satu titik, di mana orang-orang non-Kristen pun bisa katakan saya tidak percaya apa yang mereka percaya. Tapi saya tidak bisa bayangkan dunia ini, kota ini, tanpa mereka. Yaitu bagi Keller adalah di dalam dunia, tapi bukan dari dunia. I don't believe what they believe, but I can't imagine. Saya nggak bisa bayangkan kota ini tanpa kehadiran mereka. Dengan kata lain, kita nggak kompromi iman kita. Kita tetap memproklamasi Yesus sebagai satu-satu Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi kita tetap mengasihi dan melayani bahkan orang-orang yang tidak percaya gitu. Ini targetnya, itu targetnya. Dan ini sungguh-sungguh satu realita yang kita bisa lihat dengan jelas di dalam pribadi Kristus kan ya. Orang-orang bisa nggak percaya kepada Kristus, tetapi Kristus tetap adalah berkat bagi mereka. Seperti siapa? Seperti Gandhi. Gandhi kan nggak percaya kepada Yesus kan, dia nggak percaya gitu. Tapi bagi Yesus, bagi dia, lebih baik ada Yesus dalam dunia ini. Dia tetap memegang ajarannya Kristus gitu. Khotbah di bukit, kan ada karikatur atau legenda gitu kan, bahwa dia setiap hari memulai hari dia dengan membaca khotbah di bukit gitu. Dia percaya kepada Yesus, dia nggak percaya. Tapi dia tetap menganggap Yesus adalah berkat. Coba kita lihat di dalam dunia barat, begitu banyak orang tidak percaya kepada Yesus, tapi mereka tetap menganggap Yesus adalah teladan yang baik.
Bahkan seringkali orang-orang non-Kristen yang harus menuduh orang Kristen, kamu harus lebih serupa dengan Kristus. You have to be more like Christ. Why is the church not like Christ? Ya, mereka nggak percaya. Tapi mereka tetap anggap Kristus itu teladan. It's better to have Jesus among us than not. Sama dengan kita ya Bapak Saudara. Inilah target kita sebagai komunitas umat pembuangan di dalam partisipasi kita di masyarakat. Gereja tidak boleh, benar-benar nggak boleh. Ya. Hanya fokus kepada pekerjaan internal saja gitu. Ya. Pekerjaan internal itu semua baik. Ya. Itu untuk kita mempertumbuhkan, memegang teguh iman kita supaya kita nggak ditarik menjadi bagian dari dunia ini. Ya. Kita mendidik doktrin, pengenalan dan yang lain-lain semua PD, fellowship, semua good. Tapi kalau kita hanya melakukan pekerjaan internal saja, itu nggak ada bedanya dengan mengisolasikan diri kita dengan masyarakat. Nangkep nggak ya? Kalau kita tuh hanya fokus kepada pekerjaan kita saja gitu, our work and work only gitu, ya itu isolasi gitu. Itu isolasi. Ya. Nanti kalau gereja ini tiba-tiba ada atau nggak ada ya, touch wood lah ya, misalnya tutup, ya, touch wood ya. Masyarakat sekitar sini juga, oh ya nggak apa-apa, good riddance. Saya juga nggak merasa kehadiran mereka itu berkat, mereka cuma menempati tempat ini aja, nggak ada dampaknya. Ya. Kalau begitu kita gagal sebagai umat pembuangan. Jangan lupa, Tuhan katakan, kesejahteraan mereka adalah kesejahteraanmu. Their well-being is your well-being. Saya kasih contoh, misalnya di HI, di Bekasi. Itu di depan gereja kami, gitu. Di depan gereja Harapan Indah. Itu ada kanopinya, itu ada pohon-pohonnya. Jadi yang terjadi adalah seringkali, itu banyak pemulung-pemulung, itu akan nongkrong, chill di sana gitu. Ya, karena itu gratis, itu gereja. Ya, banyak, dan kita nggak usir mereka juga. Itu banyak silverman gitu, tahu gak? Manusia silver. Itu banyak tuh manusia silver tuh, lagi nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, rokok-rokok di depan gereja gitu. Ya. Nah kita lihat mereka gitu, kita kan juga terbeban kan ya. Ya mereka di depan pintu kita, ya. So close yet so far. Udah di depan pintu tapi nggak masuk. Ya. Mereka tahu itu gereja, mereka tahu saya gembalanya, mereka tahu saya pendetanya. Ya. Kita lihat mereka mau gimana. Kalau kita kasih mereka uang, kasih mereka makanan, wah mateng lah. Minggu depan ada 3.000 orang langsung datang gitu, baris ya, sembako bagi-bagi terus, gereja dalam 1 bulan bangkrut. Ya kita harus bijaksana juga. Ya. Kita pusing juga, tapi kita nggak. Ini panggilan kita gitu. Their well-being is my well-being. Kesejahteraan mereka, kesejahteraan kami. Gitu. Ya. Emang kita nggak ada solusi yang sempurna. Tapi setidaknya ya kita lakukan something. Jadi kami di Pemuda gitu ya, kami ada masak-masak bersama. Habis masak-masak bersama ya kita keluar gitu, bagi-bagi makanan dan makan bersama dengan mereka. Gitu. Kita bukan mau mereka bawa pulang atau apa ya, kita masak-masak bersama, bagi-bagi ke nasi box, lalu duduk ke depan ya makan siang sama mereka. Ya mulai dari hal-hal yang kecil aja, tapi setidaknya kita tahu siapa diri kita. Kita tuh umat pembuangan. We are exiles. We are exiles. Umat pembuangan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di mana mereka itu tinggal. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Ini terkait dengan bagaimana kita menikmati ya, benda-benda di dalam dunia ini. Bagaimana kita sekarang sebagai umat pembuangan menikmati hal-hal di dalam dunia ini. Kalau kita kembali kepada Yeremia, di sana dikatakan ayat ke-5, dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmati hasilnya. Jadi Tuhan sedang berbicara kepada umat pembuangan di Babel, kamu emang umat pembuangan, kamu emang harus melakukan tugasnya Adam, tugasnya manusia, tugasnya gambar rupa Allah, terlepas kondisi kamu. Tapi di saat yang sama, Tuhan tetap memberikan ruang gitu. Berkebunlah dan nikmati gitu. Enjoy. Enjoy the produce.
Dan kalau begitu, ya, seberapa banyak kita sebagai gereja, sebagai umat pembohongan, bisa menikmati hasil tangan kita atau menikmati hal-hal di dalam dunia ini. Sama dengan poin sebelumnya, ada dua ekstrim. Next slide. Ya, ada dua ekstrim. Di dalam satu sisi ada indulging. Kita itu sepenuhnya memuaskan. Ya. Karena kita bisa, kita sepenuhnya memuaskan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Full indulgence. Ya. Bapak-Bapak Saudara, khususnya di dalam tradisi reform. Kita harus sangat hati-hati terhadap hal ini gitu. Hati-hati untuk membenarkan diri kita, memuaskan segala sesuatu di dalam dunia ini karena kita itu bisa. Kenapa? Karena dalam teologi reform, kita sangat menekankan common grace, anugerah umum. Kita sangat meninggikan anugerah umum. Segala sesuatu ciptaan Tuhan itu baik, everything is good, this is my Father's world. Ada himnenya lagi, inilah duniahu. Jadi di dalam dunia ini apapun itu semua baik. Ya udah kita nikmatin aja. Dan ketika kita memuaskan diri kita sepenuh-penuhnya karena kita itu bisa, kita membenarkan diri kita. Jangan hina loh ya. Saya boleh beli jam tangan yang paling mahal ini. Saya boleh beli mobil yang paling mahal itu. Ya, mau beli Rolls-Royce saya kan memang mampu. Kalau emang saya mampu apa salahnya? Apalagi ya, ini kan ada kreativitas Tuhan. Wah, pakai nama Allah lagi. Kreativitas itu semua dari Tuhan. Emang saya tahu semua dari Tuhan. Ya, keindahan semua dari Tuhan. Everything from God, I know. Tapi bukan berarti sekarang kita itu boleh benar-benar bebas indulge gitu. Memuaskan diri kita karena kita itu bisa gitu. Ya. Bapak Ibu Saudara jangan lupa ya, di dalam doa Bapa kami yang kita naikkan setiap saat, setiap minggu, kan ada permintaannya. Berikanlah kami makanan yang hari ini kan secukupnya gitu. Makanan. Di dalam terjemahan Indonesia itu kurang baik gitu. Kalau bahasa Inggris itu jelas. Bread. Give us our daily bread. Yesus gak katakan, give us our daily meat. Berikanlah kami daging secukupnya. Kristus gak katakan, berikanlah kami sourdough bread from first crack every day. Enggak gitu. Itu beda, itu mahal. Bread itu sengaja gitu, sengaja. Kenapa? Karena itu makanan yang paling sederhana gitu. Yang paling sederhana. The most basic food. Berikanlah kami hari ini roti secukupnya gitu. Daily bread. Mampu nggak orang-orang yang berdoa, doa Bapa kami, membeli lebih mahal? Mampu. Roti itu makanan semua orang. Pengemis juga makan roti. Bread. Dan kita doa gitu. Doa Bapa kami, give us our daily bread. Harus kita sepenuhnya memuaskan apapun dalam dunia ini. Itu munafik. Setiap kali kita berdoa kita menyangkal Tuhan gitu. Itu doa apaan? Itu kehidupan apaan? Our daily bread. Paulus katakan di dalam surat 1 Timotius pasal 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Coba perhatikan nih. Paulus bahkan tidak mention atap. Atap pun gak ada gitu. Just food and clothes. It's enough. No roof. Cukup. Benar Bapak, saya setuju. This is our Father's world. Emang dunia ini dunia Bapa kami. Dunia who. Tapi jangan lupa, kita tuh umat pembuangan. This is not our home. Boleh nggak kita menikmati fasilitas-fasilitas? Boleh nggak kalau kita bisnisnya, usahanya, pekerjaan lebih maju, quality of life kita meningkat? Silakan, gitu. Silakan. Uang kamu, nggak ada dosanya gitu. Tapi bagian kita bukan untuk sepenuhnya menikmati dunia ini. Sama sebagai gereja ya. Boleh nggak fasilitas gereja, penuh AC, lampu, mimbar, semua kayak gini, ya, lavish. Boleh-boleh aja, haleluya, puji Tuhan. Ya.
dengan speaker, kita apalagi di gereja reform, speaker harus yang paling jernih, paling mahal, paling terbaik. Boleh nggak? Boleh. Ya. Mau pakai piano yang terbaik, boleh nggak? Boleh, silakan, go use it. Ya. Tetapi, kita juga bisa mengerti untuk rela melepaskannya kapan saja gitu. Ya. Kalau minggu depan nggak ada lagi AC, nggak ada lagi piano yang baik, nggak ada lagi speaker, nggak ada lagi fasilitas, seharusnya sebagai umat pembuangan, sukacita kita itu tetap sama. The same joy. The same joy. Nggak nangis-nangis, oh mana gedung kita, mana AC kita, mana speaker kita yang paling baik itu. Ya, kasihan ya dulu bisa pakai piano ini Yamaha bukan sih? Ya, nggak tahu deh, nggak kelihatan. Minggu depan harus pakai keyboard, keyboard kasih yang kecil-kecil gitu. Ya. So what? Ya. Sukacita kita nggak terpengaruh gitu. Kalau ada puji Tuhan, ya. Kalau nggak ada tetap puji Tuhan. Sukacitanya penuh karena kita bukan dipanggil untuk memuaskan diri kita seperti dalam dunia ini. Nah dalam sisi yang lain, ya, kita juga bukan dipanggil untuk renounce, ya slide-nya ya. Kita bukan dipanggil untuk renounce, untuk menyangkali seluruh kenikmatan kebaikan di dalam dunia ini. Sepenuhnya menolak kenikmatan dan benda-benda dalam dunia ini, Bapak Saudara. Itu sama dengan menghakimi Allah gitu. Sama dengan menghakimi Allah. Saya kasih contoh. Misalnya ketika orang Amish, tahu nggak ya, ada komunitas di Amerika orang Amish, ya mereka itu kayak orang Baduy lah, kayak orang Baduy di Jawa gitu ya. Mereka tuh terlepas, isolasi. Mereka nggak pakai semua alat-alat modern, ya. Orang-orang Amish di Amerika tuh sengaja tidak mau pakai listrik, nggak mau pakai listrik gitu. Dan ketika mereka tidak mau pakai listrik, ya, mereka bilang, oh ini komitmen kami mau hidup sama seperti zamannya Yesus. Mereka nggak sadar, mereka sedang menghakimi Tuhan yang ciptakan listrik itu. Listrik itu ada itu dari Tuhan kan ya, itu dari Tuhan. Siapa yang ciptakan listrik itu? Ya Tuhan. Kamu nggak mau pakai listrik, ya kamu menghakimi Tuhan. Tuhan yang ciptakan kok. Ya, saya nggak peduli komitmen kamu lah ya. I don't care. Kamu mau militan, kamu mau percaya, kamu mau tinggi, I don't care. Saya cuma peduli apa yang firman katakan gitu. Kalau firman izinkan ke saya untuk menikmati hal ini, dan Tuhan sendiri katakan, nikmatilah buahnya gitu. Kalau Alkitab katakan, nikmatilah, saya nikmati gitu. Kalau Alkitab katakan, tidak boleh menikmati, saya tidak menikmati. As simple as that gitu. Saya nggak peduli kamu seberapa militannya, seberapa anggap kamu sedang bersaksi bagi Tuhan, mau seberapa dekat bagi Tuhan, it's your problem. That's your problem. Saya nggak peduli gitu. I care about the word. Give me the word. Kalau firman katakan nikmati, saya nikmati. Inilah kenapa ya Bapak, kenapa di dalam gereja kita juga nggak anti teknologi lah. Kita nggak anti teknologi, kita juga tidak anti AI misalnya. Saya kan juga ada main sosmed ya. Saya ada ikutin akun Gary Sunter gitu. Banyak video-video AI-nya, banyak ya, rutin gitu. Dan ya oke, nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Emang masalahnya bukan di dalam bendanya, bukan dalam ciptaannya. Ya. Yang kita tolak itu apa? Menyalahgunakan teknologi, menyalahgunakan benda-benda yang di dalam dunia ini gitu. The misuse of things, the misuse of AI, the misuse of teknologi. Yeah. Nah kalau begitu Bapak Saudara, kalau kita bukan dipanggil untuk memuaskan sepenuhnya, dan bukan dipanggil untuk menyangkali sepenuhnya, ya, posisi kita yaitu di tengah gitu. Dan apa itu posisi yang ada di tengah? Jawaban ini sudah diberikan bagi kita di dalam surat 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31, ya. Nggak kelihatan, silakan buka Alkitab kita, saya akan bacakan. Ini yang Paulus katakan. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, waktunya telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih tersisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah tidak bergembira. Orang-orang yang membeli seolah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang dunia seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Coba perhatikan Bapak Saudara, bagaimana Paulus tidak mengatakan, jangan menikah,
Jangan membeli, jangan senang, jangan sedih. Gak ada kan ya? Paulus katakan, nikahlah. Gitu. Nikahlah. Gitu. Belilah, belanjalah, senanglah, sedihnya. Tapi sekarang, setelah kamu menikah, seolah-olah kamu tidak menikah. Ketika kamu beli, seolah-olah kamu tidak memilikinya gitu. Ini maksudnya apa gitu? Apakah Paulus itu bipolar gitu? Apakah Paulus itu menipu diri gitu? Ya, pastinya bukan. Yang Paulus mau katakan ada demikian ya. Pergi, go, enjoy life. Enjoy life. Nikmati hidupmu. Mau menikah, menikah. Mau beli, beli gitu. Tapi jangan lupa, ini adalah dunia yang singkat. Gitu. This world will pass away. Simple aja. Jangan terikat. Ya, jangan terikat. Dan ketika kita bisa beli, kita bisa menikmati, dan kita tidak terikat, Bapak Ibu Saudara, that is true enjoyment. Yeah, that's true enjoyment. Kalau kita melekatkan diri kita, kalau kita hanya mau memuaskan, kalau kita hanya mau senang dari benda-benda, ketika kita beli benda itu gitu, ya, mau pakai pun nggak enak itu. Orang yang menganggap wah pamornya ego dia ya itu yang paling penting, beli jam tangannya paling mahal, pakai jam tangannya gemeter gitu, ya nggak berani keluar, apalagi di tempat-tempat yang rawan, takutnya tangannya dibacok gitu kan, nggak berani pakai. Ya. Tapi pas bilang mau beli aja, gitu. Tapi jangan terikat gitu. Kalau sampai hilang. So what? Ya. Kalau kita bisa di titik yang tengah itu, ya, this is true enjoyment. Kita sungguh-sungguh bisa menikmati hal-hal dalam dunia ini sebagai umat pembuangan. Saya meminjam pemikirannya Watkins. Ya. Dia katakan demikian. Worldly enjoyment is like a person enjoying a cake, fearing there will be a famine tomorrow. Kenikmatan duniawi adalah seperti seseorang yang menikmati kue gitu. Ya. Kue first crack lah ya. Ini paling gampang first crack gitu lah. Ya. Kue yang paling enak dengan ketakutan bahwa besok akan terjadi kelaparan gitu. Dan karena besok akan terjadi kelaparan, kue di tangan mereka itu, di tangan dia itu adalah hal yang terbaik yang dia bisa nikmati dan dia bisa miliki. Ya, ini yang terbaik itu. Besok akan ada kelaparan, besok akan ada famine. This is the best thing. Ya, makanya nggak bisa lepas gitu. Hanya menikmati diri saja. Ada orang deketin dia gitu. Deketin pun langsung takut. Kamu mau datang ambil kue saya ya? Hah? Ini kue yang paling enak loh. Jangan rebut ya. Padahal dia nggak ada idenya, nggak ada intensinya untuk mengambil kuenya. Tapi dia tetap mempertahankan. This is my cake. Tomorrow there'll be a famine. Tapi sebaliknya, kenikmatan yang sejati bagi umat pembuangan, itu sama seperti seseorang yang menikmati kue yang sama. The same exact cake. Dengan kesadaran, dengan keyakinan bahwa besok itu ada pesta buffet hotel bintang 5 gitu. Ya. Kalau kita sadar besok kita mau pesta buffet dari pagi sampai malam tidak habis-habisnya, all the best food in the world, this cake is nothing. Seenak-enak kue ini, itu nggak ada apa-apanya gitu. Bahkan kita nggak mau habisin, ya habis-habisin kalori. Saya besok mau makan 5.000 kalori gitu. Ini 500 kalori nggak mau, rugi saya. Ngapain saya makan 500 kalori kalau besok saya pesta buffet gitu. Dia rela lepaskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus adalah pesta buffet kita. Christ is our buffet banquet. Kristus adalah pesta buffet kita. Di hadapan Kristus dan kemuliaannya yang akan tiba kepada kita. Hari ini kita menikmati kue, makanan di tangan kita dengan penuh keyakinan besok kita pesta buffet. Sebagai gereja, sebagai umat pembuangan, ini cara kita untuk sungguh-sungguh menikmati benda-benda, hal-hal di dalam dunia ini. Saya mengakhiri dengan satu kutipan
dari C.S. Lewis. Nggak tahu saya ada siapin nggak ya? The last slide. C.S. Lewis katakan, "Our Father refreshes us on a journey with some pleasant inns, but will not encourage us to mistake them for home." Di dalam perjalanan kita, Bapa Surgawi akan mempersiapkan kita tempat-tempat penginapan yang indah gitu. Pleasant inns. Tapi Dia tidak akan mendukung kita untuk salah mengerti, salah melihat tempat penginapan itu adalah rumah kita. That is not our home. Semewah-mewahnya tempat kita dalam kehidupan ini is nothing. This is not our home. Tuhan memberkati kita semua, kiranya kita sebagai gereja, kita bisa sungguh-sungguh makin menghidupi status kita sebagai umat pembuangan, karena inilah siapa kita yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena di dalam Kristus kami sungguh-sungguh bisa dibebaskan dari dunia ini yang akan berlalu. Di hari Pentakosta ini kami mengingat dan kami bersyukur kembali bagaimana Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah mendirikan gereja-Mu yang tidak akan ditelan oleh maut, yang dimana kami semua yang percaya itu dimasukkan bersama-sama menjadi satu ya Tuhan. Tolonglah kami semua, khususnya umat-Mu di MRI Sunter, bisa makin hari makin mengasihi Engkau, makin hari juga makin menghidupi panggilan mereka untuk hidup sebagai umat pembuangan di dalam dunia ini. Terimalah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.